Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Fitriani SPD dari SD Negeri 1 Payabujuk Tunong. Saya Depi Hermawan SPD dari SMK Negeri 2 Langsa. Saya Fitriani SPD dari SD Negeri 15 Langsa. Kami CDP Angkatan 11 Kota Langsa. Assalamualaikum Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Kak Depi, kabar saya alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bu Fit, sudah siap untuk melakukan coaching sebagai coach? Insya Allah siap Pak. Insya Allah siap ya. Nah, di sini sebelum melakukan coaching ada beberapa indikator. Yang pertama, ibu itu harus mengikuti alurnya. Nah, salah satunya indikator itu kemitraan, proses kreatif memaksimalkan potensi dari pada si coaching ini tadi. Ya, jadi pada saat nanti coaching itu berlangsung, saya harapkan ibu itu mendengar dengan serius dan yakin dan fokus ya. Artinya benar-benar memahami dan mendengar. Baik, sudah siap Bu Fitri? Bu Fitri, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai pengamat dan ataupun observer. Ibu Fitri di sini menginginkan bantuan apa dari saya perihal pengembangan potensi yang nantinya akan ibu kembangkan kepada coaching. Baik Kak, di sini saya ingin membantu mengembangkan kompetensi dalam penerapan metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif, sehingga siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, bagus. Selanjutnya Bu Fit, bagian mana yang nantinya ibu inginkan untuk saya amati sebagai pengamat ataupun observer? Pak, saya kan di sini ingin mengamati bagaimana penerapan teknik-teknik pembelajaran baru dan interaksi dengan siswa, dan khususnya dalam aktivitas kelompok dan diskusi mereka. Baik. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan nantinya kita kembangkan ini nanti pada saat coaching? Ya, nah saya di sini merasa adalah langkah-langkah yang positif ya, dengan mengembangkan kompetensi ini. Saya berharap dapat menciptakan suasana yang belajar yang lebih efektif, menarik, dan memaksimalkan potensi siswa. Selanjutnya harapan setelah coach ini nanti kita lakukan bersama-sama, kira-kira harapan tujuan capaian dari hasil ini nanti. Harapan saya tentang saya berharap observasi ini nanti dapat memberikan kendali konstruktif yang dapat saya gunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan evaluasi untuk mengajarkan serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi siswa. Baik Bu Fitri, saya rasa itu harapan dan tujuan yang sangat bagus, dan semoga di coaching nanti berjalan dengan sukses dan lancar. Baik, sudah siap ya? Siapa? Dan selanjutnya kita lakukan sesi rutinnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fit. Bu Fit, saya mendengar kelas Ibu Fit ada murid yang kurang termotivasi. Nah, saat belajar, apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama kebosanan Ibu tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, siswa saya sering terlihat bosan. Saya pikir metode pembelajaran saya kurang bervariasi dan tidak cukup menarik untuk anak-anak. Baik, di sini kita akan menggunakan pendekatan UTA ya Bu untuk menyelesaikan
interaktif. Bagus sekali Bu. Mari kita identifikasi faktor-faktor lain yang menyebabkan kebersamaan tadi. Selain dari pembelajaran, adakah hal lain yang menurut Ibu dapat berpengaruh? Saya rasa saya juga kurang melibatkan siswa dalam kegiatan yang lebih kreatif. Saya sering menggunakan metode ceramah dan itu membuat mereka cepat bosan. Jadi sekarang mari kita buat rencana Ibu. Bagaimana kalau Ibu mulai dengan membuat kegiatan belajar yang lebih kolaboratif dan kreatif. Nah, misalnya permainan interaktif, ya, atau proyek kelompok untuk meningkatkan kemitraan di antara siswa Ibu. Benar. Saya bisa mulai menggunakan permainan edukatif dan melibatkan mereka dalam diskusi atau kerja kelompok, sehingga mereka belajar dari teman-temannya dan lebih terlibat. Bagus sekali dengan cara itu ya Ibu. Nah, jadi Ibu tidak hanya mendorong proses yang kreatif ya, tetapi juga membangun kerjasama yang lebih aktif antara siswa. Adakah media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan untuk memaksimalkan hasilnya Bu? Saya bisa memanfaatkan alat peraga dengan video pembelajaran dan lebih banyak aktivitas hands-on agar siswa tidak merasa bosan. Nah, tepat sekali ya Ibu. Nah, jadi ini akan membantu siswa memaksimalkan potensi karena mereka bisa belajar dengan cara yang lebih menarik ya. Dan terakhir apa tanggung jawab Ibu untuk memastikan rencana ini akan berjalan dengan baik? Saya akan menerapkan variasi kegiatan setiap minggu, memantau respon siswa dan menyesuaikan metode jika perlu untuk memastikan semua siswa terlibat itu. Wah, luar biasa ya Ibu. Nah, dengan memperkuat kemitraan, menggunakan proses kreatif dan memastikan siswa dapat memaksimalkan ya potensi mereka. Kemudian, saya juga yakin suasana belajar di kelas ini nanti akan menjadi lebih jauh menarik. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya Ibu. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Ibu. Nah, besok kita akan berjumpa lagi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Diki. Bagaimana hasilnya tadi setelah observasi berlangsung coaching bersama rekan kita Bu Fit ya. Nah, Bu Fit, di sini saya ingin bertanya nih, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap performa Ibu tadi waktu saat Ibu bertanya sebagai host tadi. Bagaimana penilaian Ibu? Menurut saya ya, saya menilai performa saya cukup baik, tapi masih ada sedikit perbaikan Pak, terutama dalam keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa ya Bu ya. Artinya keterlibatan siswa ini kan saya rasa itu tidak menjadi suatu masalah ya, karena kita masih berupa coaching, belum penerapan aksinya nanti, dan saya harap kekurangan ini nanti tertutup pada saat aksi nyatanya ya nanti ya. Baik. Untuk yang selanjutnya Bu Fit, apa yang membuat Ibu Fitri menilai demikian bahwa saya tadi masih ada kekurangan tentang bagaimana penerapannya kepada interaksinya kepada siswa? Apa Bu alasannya Bu? Alasannya itu kan saya merasa beberapa teknik yang saya terapkan tadi berhasil ya Pak. Ya. Perhatian siswa, namun ada saat-saat di mana mereka tampak kurang aktif berpartisipasi di dalam kelas. Artinya berpartisipasi akhirnya Ibu kan menerapkan hasil akhir setelah coaching ini kepada coaching ini menerapkannya. Ya. Artinya ya belum ada untuk rating skala bahwasanya keberhasilan itu sampai sesuai dengan tujuannya
Nah, untuk yang terakhir Bu, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh Pak, ya. Nanti Bapak menyampaikan hasil pengamatan. Tentu anak saya sangat nanti akan melalui dan akan mendengarkan dengan baik hasil pengamatan yang Bapak berikan. Jadi, Bu Ip, hasil pengamatan saya di sini adalah tadi pada saat Ibu melakukan coaching, berdiskusi kepada coach tadi, ya, itu sudah sesuai dengan standar rujukan, apalagi indikator dan indikator pengamatan tadi itu sebenarnya sudah tercapai, ya. Yang dimana alasannya adalah jika kita merujuk kepada aksi nyatanya, karena siswa terlihat antusias, ya, ini pengamatan saya. Artinya bukan berarti ini menjadi tolak belakang ketika ibu merasa kurang dari saya berbeda. Tapi inilah fungsi tujuan dari kita melakukan diskusi ini. Ya, artinya antusiasmenya ada, partisipasinya aktif ada. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ibu itu sudah efektif ya dalam menyelesaikan masalah terhadap usia. Baik. Nah, disinilah hasil akhir pengamatan saya. Nah, selanjutnya untuk implementasinya mungkin ibu bisa belajar lagi dengan hasil yang dari indikator kita tadi ya Bu ya. Dan saya harapkan tetap semangat Bu, jangan putus asa dan jangan lelah-lelahnya untuk belajar. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Bu Pi hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu? Saya juga sehat Bu. Nanti akan melakukan ya. Nah, sini, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Boleh. Nah, di sini nanti ada beberapa indikator ya. Dimana di situ ada pencerahan proses kreatif memaksimalkan potensi diri. Ya, Bu. Nah itu di sini Bu, apa yang ingin membantu mengembangkan potensi yang mana kira-kira? Baik Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan perbedaan gaya belajar peserta didik. Saya merasa ini penting agar semua anak-anak bisa belajar dengan lebih baik dan efektif. Baik Ibu. Nah, jadi kan bagaimana yang nantinya diinginkan untuk saya amati? Ya, saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran, terutama bagaimana saya menangani murid yang memiliki gaya belajar berbeda, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Jadi bagaimana nanti Bu penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Ya. Menurut saya upaya ini masih dalam tahap awal. Saya sudah mencoba beberapa strategi diferensiasi, tetapi saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam memaksimalkan potensi setiap gaya belajar. Ada satu hal lagi Ibu. Kira-kira di sini ya apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? Ya, baik Bu, saya berharap observasi ini bisa memberikan masukan ke murid tentang bagaimana saya bisa lebih baik dalam bermitra dengan murid untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dan saya juga berharap dapat menemukan cara kreatif agar setiap murid bisa mengembangkan potensinya secara maksimal sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya, jadi siapa Ibu tuh hari ini melakukan coaching? Alhamdulillah saya siap Bu. Oke, sangat bagus ya.
pembelajaran dengan perbedaan gaya belajar peserta didik. Kira-kira apa tujuan yang Bapak ingin mencapai, Pak? Baik, terima kasih dengan segala-galanya beberapa buat saya memberikan masukan kepada saya. Jadi tujuan saya di sini adalah saya ingin lebih memahami bagaimana sih cara saya memahami karakter gaya belajar murid yang berbeda. Apakah itu murid yang bersifat visual, auditori, bahkan kinesthetik, itu secara latar belakang baik tempat tinggal lingkungan maupun latar belakang budaya anak saya itu sifatnya heterogen, bahkan tidak ada saja di peserta didik saya asal dari Aceh, bahkan jauh-jauh bahkan dari timur Indonesia juga datang bu. Artinya hal yang seperti ini kan bisa membentuk gaya belajar mereka. Contoh misalnya anak-anak yang di daerah pedalaman atau dari timur Tasmania saja, siapa yang di Papua, mereka gaya belajar mereka kalau visual auditori mungkin kita ini layaknya menggunakan infopositional, jarang menggunakan itu. Jadi lebih banyak kinestetik. Jadi ketika visual auditori ini mereka ada sedikit gimana ya hal yang belum bisa beradaptasi. Jadi yang saya inginkan adalah saya ingin memastikan pendekatan saya ini tepat bagi murid yang saya ingin katakanlah masuk di ruang belajar saya dengan gaya-gaya yang belajar, apakah itu bervariasi bersifat visual, auditori, bahkan kinestetik. Kemudian Pak, itu tujuannya sangat bagus sekali ya Pak. Sebagai langkah awal, mari kita identifikasi dulu ya Pak. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menangani perbedaan gaya belajar ini? Baik, terima kasih Bu Fitri. Nah, tantangannya yang sering saya hadapi dan saya jumpai adalah ketika saya mengajar dengan satu metode seperti hanya beberapa murid yang bisa mengikuti dengan baik, misalnya saat saya memberikan penjelasan lisan. Dan ini kan yang bergaya auditori, murid-murid tadi lebih mudah memahami. Tetapi murid yang visualnya kurang fokus, murid yang bergaya belajar visual dia kurang fokus, artinya dia lebih suka kepada gaya visual, apakah itu berupa pose ataupun bahkan dengan gaya-gaya gambar. Kalau saya di mapel sejarah mungkin biasanya dengan berupa dokumen-dokumen yang bergambar yang teks, dan itu hal yang sebaliknya. Jadi jika saya menggunakan gambar atau diagram, murid malah sebaliknya nih, murid auditori jadi kurang terlibat, kurang aktif. Jadi itu tantangan saya. Jadi saya menginginkan dari keinginan saya ini tadi jadikan satu tujuan terrealisasi. Artinya dengan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, dengan gaya belajar yang apakah itu dari ketiga tadi, itu terrealisasi, tercakup. Mereka belajar dengan ya karena titik paham dengan gaya belajar mereka. Tadi saya ingin menyesuaikan. Sesuaikan ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian Pak, untuk mengatasi hal ini kita bisa merancang rencana aksi yang lebih kreatif ya Pak. Bapak bisa memandukan beberapa metode dalam satu sesi pembelajaran. Misalnya menggabungkan penjelasan verbal dengan gambar atau video untuk mendukung gaya belajar yang berbeda. Kira-kira apa rencana Bapak terkait hal ini? Baik, terima kasih atas saran masukannya. Jadi gini Bu, saya berpikir di sini Bu, saya bisa mencoba satu variasi metode dalam satu topik. Misalnya, jadi misalnya begini, mungkin saya akan memulai dengan penjelasan visual dulu, lalu melanjutkan dengan diskusi verbal. Dari visual saya jadikan verbal, artinya
boleh memahami secara gambar, langsung dibuat secara deskriptif ya, atau yang menjelaskan kepada teman yang lain. Dan saya bertugas mungkin bisa saja menjadi seorang fasilitator di situ. Dan selanjutnya untuk murid yang auditori dan kinestetik ini dengan dua gaya belajar ini tadi, dengan tadi ide yang saya terapkan ini, dia bisa ikut secara aktif maksimal, karena kita katakanlah kolaborasi penggabungan. Jadi saya juga akan menambahkan aktivitas fisik. Apa itu misalnya? Praktek bagi murid yang bersifat kinestetik, misalnya apa? Studi lapangan ke musim. Jadi kan di musim itu nanti siswa yang sifatnya ke verbal, kepada visual, verbal visual, dia tugasnya sebagai pengumpul komen dengan memfoto benda-benda. Jadi untuk siswa yang lebih dia sifatnya auditori, dia bisa mempresentasikan. Nah, kinestetik tugasnya adalah mengkoordinir teman-teman ini tadi, ya, sebagai host, bisa juga sebagai host, mengarahkan bahkan dan menggali sumber data yang akurat dan otentik. Jadi hal ini mungkin saja bisa saya terapkan untuk ide secara spontan. Barangkali ibu mungkin ada ide-ide yang luar biasa Pak ya. Nah, itu adalah contoh yang sangat baik Pak ya, dari proses kreatif dalam pembelajaran. Dengan cara ini Bapak bisa memaksimalkan potensi setiap murid ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk implementasikan rencana ini Pak? Jadi saya sebagai pengajar, ya, sebagai pemimpin pembelajaran, saya lah yang akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan. Karena berimplementasi ini, walaupun saya lebih kepada metode praktik pembelajaran project ya, artinya bukan berarti siswa yang lebih dominan aktif, tapi guru memfasilitasi dan saya secara keseluruhan diimplementasinya bertanggung jawab dalam beberapa sesi pembelajaran ke depan. Saya juga akan mengajak murid-murid untuk lebih terlibat dalam proses ini, misalnya dengan meminta mereka memilih metode yang paling mereka sukai. Apakah biasanya itu proyek, mereka lebih proyek, kalau yang lebih kepada mereka yang kelas yang dominan kinestetik. Jadi kinestetik itu tidak hanya kita mungkin Bu tidak hanya kita mengartikulasikannya bagi, tapi intinya dia bergerak ya, psikomotorik aktif. Jadi pada saat diskusi pada proyek ini hasil dari diskusi makalah jurnal, hal itu yang nanti akan saya dipertanggungjawabkan secara implementasinya. Ibu, Bagus sekali Pak ya. Saya yakin Pak ya, pendekatan ini akan lebih efektif karena melibatkan kemitraan antara Bapak dan murid dalam proses belajar. Semoga rencana ini berjalan lancar dan saya siap memberikan umpan balik setelah pengamatan saya ini Pak ya. baik. Terima kasih Bu Fitri, saya merasa lebih percaya diri, nyaman untuk melakukan aktivitas selanjutnya dari tahapan-tahapan yang setelah kita lakukan diskusi ini yang mudah. Jadi saya di sini saya akan terus melakukan mencoba dan terus berusaha yang mudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fi. Waalaikumsalam. Ya, Bu Fi, bagaimana Ibu Fi tadi menilai sendiri performa dalam kompetisi yang tadi kita bahas terkait penanganan berbeda gaya belajar kita ini? Ya, baik Bu. Saya merasa cukup baik dalam menerapkan beberapa metode pengajaran ya. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya sudah mencoba
kelebihan saya Ibu. Nah Ibu sudah mendalami lagi, nanti Ibu akan mendalami lagi alutsista ya Ibu, agar kedepannya lebih baik lagi. Dan itu Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Nah saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Fitri, alhamdulillah saya baik dan alhamdulillah saya mungkin sudah siap nih untuk melakukan kegiatan hari ini nih. Oh ya, nanti Bapak akan melakukan proses coaching pada hari ini ya Pak ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Pak. Boleh Pak? Boleh Bu. Ya. Yang saya ingin tanyakan, ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Baik Bu ya. Saya ingin membantu kompetensi yang pertama kepada coaching, nanti yaitu membina kedisiplinan, karena permasalahan yang muncul adalah masalah kedisiplinan peserta didik, di mana kompetensi yang ingin saya maksud ini tadi adalah kemitraan antara guru dan peserta didik. Kompetensi ini yang nantinya akan saya munculkan. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Baik Bu It, saya ingin yang dari Ibu sendiri sebagai observasi mengamati saya, yaitu berinteraksi kepada murid dalam membangun kedisiplinan. Nanti pada saat kami melakukan diskusi tentunya khusus melalui kemitraan dan proses kreatif yang nantinya saya terapkan di kelas ya, pada saat aksi nyatanya nanti kepada coach tadi. Dan saya juga ingin untuk melihat apakah pendekatan ini maksimal kepada mereka. Jadi itu yang saya inginkan. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Di sini Bu, penilaian saya ya, menurut saya pribadi pendekatan ini sangat penting karena melibatkan murid, guru dalam proses pembentukan kedisiplinan. Artinya yang kita harapkan adalah dengan metode kolaboratif ini sifatnya nanti saya akan mengakar kuat gitu. Nah, jadi saya merasa optimis nih di sini Bu, murid dapat lebih paham pentingnya disiplin dan bagaimana mereka bisa mengikuti secara maksimal setelah nanti coaching ini berlangsung artinya. Baik Pak. Kemudian Pak kan, apa kira-kira harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapan saya dari observasi ini bisa saya peroleh gambaran yang jelas tentang efektivitas kemitraan dan proses kreatif dalam membangun kedisiplinan peserta didik. Saya juga berharap hal ini bisa membantu memaksimalkan potensi murid baik dalam disiplin dari maupun pengembangan keterampilan belajar mereka. Jadi hal ini yang saya harapkan nantinya dari tujuan ini bisa terrealisasi. Baik, terima kasih. Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Diki. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Diki. Sehat. Alhamdulillah bisa mengikuti secara fokus dan terarah ya, dari kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Baik Bu Fitri, terima kasih ya. Nah, Bu Fit, untuk masalah hari ini kan permasalahannya seperti kemarin yang diungkapkan masalah kedisiplinan seperti ya. Jadi di masa coaching kali ini Bu, apa yang ingin dicapai terkait kedisiplinan peserta didik di kelas? Artinya keinginan Ibu yang permasalahannya yaitu tentang kedisiplinan peserta didik.
sesuai kebutuhan siswa. Artinya siswa yang membutuhkan, ibu yang memfasilitasi. Nah, kemitraan inilah yang kita harapkan terjadi. Artinya apa? Yang nantinya tujuan ini akan berakar kepada tumbuhnya karakter yang kuat, terutama masalah kedisiplinan. Ya, Bukit. Nah, jadi Bukit, ya, artinya ibu bisa melibatkan mereka lebih banyak dalam menyusun aturan keputusan. Kira-kira tantangan apa yang ibu rasakan selama ini terkait masalah kedisiplinan, yaitu fokus terhadap masalah yang betul, disiplin. Apakah dia telat, bolos, tidak buat tugas, dan yang lain-lain yang ibu rasakan ini tantangannya. Itulah Pak, selama ini kan anak-anak mengikuti aturan karena hanya takut dihukum, dan mereka juga kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka itu tadi nggak benar-benar merasa memiliki tanggung jawab terhadap aturan yang sudah ada di sekolah. Jadi tantangannya itu adalah ketika ibu menerapkan suatu aturan, apakah dari kelas, kesepakatan kelas, intinya mereka, pemahaman mereka adalah mereka ini apabila tidak terjadi pelanggaran disiplin takut dihukum, ya. Tapi di sini ibu mencoba membangun kemitraan yang dimana berpusat kepada peserta didik. Artinya membangun kemitraan yang nanti berat kuat. Artinya ibu ini selain menjadi guru juga sebagai teman mereka yang memfasilitasi, yang memotivasi. Nah, mungkin itu sebabnya Bu, masalah kedisiplinan yang sudah saya tangkap tadi, mereka tidak bertahan lama. Artinya takut nih makan. Bagaimana ini kalau kita libatkan mereka dalam proses kreatif menyusun aturan? Nah, tadi seperti saya katakan, tidakkah ibu menyusun aturan, misalnya melibatkan keyakinan kelas nih, sudah dilibatkan, kira-kira kalau mereka takut biasanya mereka nggak dilibatkan. Akhirnya nanti bisa nggak kita libatkan mereka, Bu, ya? Dengan cara ini mereka bisa memahami alasan dibalik aturan kalau kita libatkan, ya, dimana mereka ada rasa tanggung jawab yang besar. Artinya juga ada budaya rasa malu. Nah, kalau mereka melakukan tindak kedisiplinan yang tidak sesuai dengan aturan kelas, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita juga bisa mengajak mereka membuat proyek yang memerlukan disiplin. Nah, kira-kira Bu, dari pendapat saya, dari masukan saya, apa pendapat? Pak, itu kayaknya ide yang bagus ya Pak. Mungkin saya ingin mencoba nih ide Bapak tadi. Saya juga bisa mengajak murid menyusun aturan kelas bersama. Nah, saya kemudian membuat proyek kelompok yang memerlukan kerjasama dan disiplin. Dengan begitu, mereka juga belajar disiplin melalui aktivitas yang mereka lakukan. Langkah kreatif Bu Fitri sangat baik, ya. Dengan begitu mereka bisa belajar disiplin sambil memaksimalkan potensi diri mereka. Jadi kalau mereka takut dihukum dalam melanggar kedisiplinan itu perlu, Bu, ada konsekuensi. Artinya ketika mereka melakukan tidak kedisiplinan yang tidak sesuai dengan aturan, artinya pasti kan ada konsekuensi. Konsekuensi ini bukan berarti menghukum mereka, artinya menghukum mereka membuat mereka trauma, tapi mereka setidaknya tahu bahwasanya itu adalah hal yang salah, mengetahui kesalahannya. Jadi dengan begitu mereka bisa belajar disiplin sambil memaksimalkan potensi mereka, apa yang ada di dalam diri mereka. Nggak takut itu, artinya dengan kalau mereka trauma kan takut nih, tiba-tiba kalau saya salah jawab kasih dulu, kalau saya mungkin salah sedikit, jadi potensi mereka tidak keluar nih. Nah, jadi mari kita rencanakan lebih detail langkah-langkahnya, apa yang menjadi, nah ini pertanyaan Bu, ya. Kita atur langkah-langkahnya, apa yang menjadi langkah pertama ini. Langkah pertamanya ini saya akan memulai dengan mengajak murid berdiskusi tentang pentingnya itu disiplinnya, lalu mengajak mereka menyusun aturan kelas bersama-sama. Setelah itu, saya juga akan menjalankan proyek kelompok untuk menguji kedisiplinan mereka dalam praktik nyata tadi. Nah, jadi disitulah mereka hal yang akan saya buat
luar biasa. Itu salah satu kemitraan yang Ibu ciptakan adalah kondusif, di mana Ibu bermitra terhadap siswa, dijadikan suatu mitra kolaborasi, kebutuhan mereka apa dan potensi mereka akan keluar muncul, dan Ibu di situ adalah sebagai coach mereka, artinya mendampingi, memotivasi dan mengarahkan. Jadi saya yakin murid-murid akan lebih terlibat, menciptakan suasana disiplin yang baik. Jadi saya akan terus mendukung dan memberikan umpan balik selama proses ini, ya. Jadi selama proses yang berlangsung, saya akan berikan umpan balik kepada Ibu yang nanti bisa menjadi bahan refleksi, dan apabila ada kekurangan bisa kita lakukan pembaruan, ya. Nah, selanjutnya harapan Ibu setelah menyusun rencana ini apa? Mungkin Harapan saya kan, saya berharap itu kedisiplinan mereka nanti akan muncul dari kesadaran sendiri, bukan paksaan, dan mereka bisa memaksimalkan potensi mereka di kelas. Saya juga ini suasana belajar menjadi lebih positif dan kolaboratif seperti itu. insya Allah Bu Fitri, dengan pendekatan seperti ini murid-murid akan belajar dari disiplin dengan cara yang lebih baik dari ini, ya. Bu Fitri, dari kesimpulan yang sudah kita lakukan pembicaraan dengan Ibu bermitra, sebagai terus memfasilitasi mereka, saya rasa informasi-informasi ini sudah cukup. Nanti ketika nanti langkah selanjutnya Ibu ambil dilaksanakannya, saya akan turun melihat secara langsung dan melakukan umpan balik, ya. Nah, baik, saya di sini juga berterima kasih atas waktu dan komitmen Ibu nih, ya, dimana Bu Fitri dengan pendekatan ini murid pastinya Mas ini akan belajar kedisiplinan dengan cara yang lebih baik kalau Ibu berkomitmen seperti ini, ya. Baik, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik, mungkin kalau bicara tentang performa, alhamdulillah saya merasa cukup baik, ya. Tapi meskipun saya merasa cukup baik, masih ada beberapa hal yang harus saya bisa perbaiki. Itu saja. Saya Apa yang membuat Bapak menilai demikian? baik, terima kasih Bu Fitri. Saya sudah merasa mencoba melibatkan murid karena tadi dari coach sendiri kemitraan, ya, dilaksanakannya harus melibatkan murid karena itu kompetensi yang harus kita bangun, ya, dimana melibatkan murid dalam diskusi, tapi mungkin belum sepenuhnya maksimal, pertama dalam memotivasi mereka. Jadi bicara tentang perlambatan, kalau skala ring itu mungkin dari skala 1 sampai 4, ya masih ada di bawah 4 lalu atau maksimal 1 sampai 3. Jadi begitu. Ya. Boleh Pak kira-kira saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Bu, silakan. Ini Pak, ya, saya mengamati tadi pada saat diskusi, Bapak melibatkan murid dalam membuat aturan kelas. Itu sudah sesuai dengan standar kolaboratif yang kita rujuk. Bapak sudah sangat baik dalam menciptakan kemitraan dengan murid. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak mendengarkan ini? Baik. Pendapat saya senang sekali mendengarkannya, dan ini pendapat saya senang itu alasannya adalah saya mendapat umpan balik. Artinya tadi saya kan sudah mengatakan bahwa masih ada yang kurang nih Bu Fitri. Jadi dengan adanya sedikit rujukan dari Ibu, misalnya oh ini sudah baik, misalnya membuat tim mungkin ada, mungkin nanti selanjutnya bisa saja di ruang diskusi ini ada sesuatu hal yang mungkin Ibu tambahkan, itu bisa menjadi salah satu revisi bagi saya, coach dan coachnya ke depannya. Jadi pendapat saya senang dan saya sangat berterima kasih, dan kalau
standar, seharusnya ada jeda lebih banyak agar murid bisa mencernakan informasi dengan baik. Bagaimana pendapat Bapak? Baik, terima kasih Bu. Ini kalau bicara tentang bagaimana saya coaching dengan pertanyaan ada jeda, tidak ada jeda, terburu-buru, mungkin karena situasi kondisi Bu ya. Oh, ya. Apakah di ruangannya ini Iya. agak sedikit panas Iya, bisa jadi atau panas. mungkin sedikit berisik, artinya kondisi yang menjadi faktor utamanya. Ya, jadi selain masalah yang lain-lainnya itu tadi Bu, mungkin kalau ada kekurangan bisa saya revisi. Ya, jadi benar juga saya memang merasa tadi Bu, waktu penjelasan memang agak cepat Bu karena kondisi tadi. Dan selanjutnya tujuan saya selanjutnya kalau memang ada kekurangan saya akan perbaiki sesi berikutnya dengan mungkin dengan permasalahan berbeda atau ada sedikit bersamaan dengan masalah yang lain belum jelas. Saya rasa ini saja pendapat saya. Ya, baik Bapak, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya Pak alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses